Pada gagal ginjal akut, itu timbul jika terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus atau GFR atau LFG. Ya, dan juga zat yang biasanya diekspresi oleh ginjal itu terakumulasi dalam darah. Di sini nanti untuk gagal ginjal akut disebabkan oleh perfusi ginjal yang kurang adekuat atau nanti dikatakan gagal ginjal akut prarenal, kemudian gagal ginjal akut intrinsik atau di renal, dan juga obstruksi pada saluran kemih atau gagal ginjal akut pasca renal, yang mana akan ditandai dengan peningkatan serum kreatinin lebih besar dari 44 mikromol per liter atau di atas nilai normal, dan juga peningkatan serum kreatininnya di sini lebih dari 50%, serta penurunan clearance kreatinin lebih dari 50%. Clearance kreatinin inilah nanti juga yang menggambarkan bahwa terjadinya penurunan laju filtrasi glomerulus. Nah, ini mengenai klasifikasinya tadi sudah saya sebutkan, ada gagal ginjal akut prerenal atau dikatakan renal azotemia, kemudian gagal ginjal akut postrenal, gagal ginjal akut intrinsik, dan gagal ginjal akut karena agen-agen terapi. Oke. Di sini untuk gagal ginjal akut prerenal itu bisa disebabkan dari fungsi jantung yang tidak adekuat, kemudian terjadi depresi volume sirkulasi dan obstruksi suplai arteri pada ginjal, itu bisa mengganggu perfusi ginjal. Kemudian pada gagal ginjal akut prerenal di sini, itu terjadi iskemia renal yang mana dapat menyebabkan nekrosis tubuler akut atau disingkat ATN. Oke, di sini dikatakan azotemia itu karena dapat menyebabkan tingginya kadar uremia. Di sini terjadi penurunan fungsi ginjal, tapi ginjal tersebut tidak mengalami kerusakan, sehingga kadar lab dari urinalisisnya itu normal, sedangkan fraksi ekskresi natriumnya rendah. Ini merupakan penyebab dari gagal ginjal prerenal ya, seperti pada penyakit jantung ya. Karena tadi penyakit jantung itu bisa menyebabkan fungsinya menjadi tidak adekuat ya, sehingga menyebabkan kelainan pada perfusi ginjal. Perfusi ginjal menjadi menurun. Kemudian gagal ginjal postrenal ini disebabkan karena obstruksi dari aliran urin, yang mana obstruksi tersebut menyebabkan tekanan balik yang menghambat filtrasi. Kemudian pembengkakan yang terjadi itu dapat menekan pembuluh darah yang menyebabkan iskemia. Nah, gagal ginjal akut itu timbul jika kedua ginjal mengalami obstruksi atau hanya ada satu ginjal yang berfungsi dan ginjal tersebut mengalami obstruksi. Nah, penyebab obstruksi di sini bisa berada dalam saluran kemih, seperti adanya batu, kemudian dalam dinding saluran kemih, seperti adanya tumor atau struktur, kemudian yang berada di luar dinding itu seperti terjadi penekanan oleh massa atau proses fibrotik. Sedangkan gagal ginjal akut intrinsik itu disebabkan karena penyakit glomerulus, penyakit tubulointersisial, dan juga obat atau toksin. Nah, penyebab glomeruler utama itu dari gagal ginjal akut yang bernama glomerulonefritis progresif cepat atau akut, kemudian sindrom Goodpasture, vaskulitis, glomerulonefritis proliferatif yang terkait dengan penyakit atau infeksi multisistem.
penyebab gagal ginjal intrinsik. Di sini salah satunya adanya toksin pada tubuler. Jadi terdapat cedera pada tubulus itu dapat terjadi akibat iskemia atau akibat efek toksik dari senyawa eksogen seperti obat, logam berat, media kontras, atau senyawa endogen seperti hemoglobin atau mioglobulin. Kemudian juga ada karena olahraga, trauma, dan juga penyebab kerusakan otot yang lain itu bisa menyebabkan rhabdomyolisis dengan pelepasan mioglobulin. Pada kondisi hiperkalsemia akut, itu dapat menyebabkan gagal ginjal akut melalui vasokonstriksi ginjal, tapi juga melalui presipitasi kalsium fosfat di tubulus. Sedangkan pada kondisi hiperurisemia, ini kan terjadi pembentukan kristal-kristal asam urat yang ada di tubulus, itu bisa menyebabkan cedera dan juga obstruksi tubuler. Pada kasus hiperurisemia ini terjadi pada penyakit gout dan juga kristal asiklovir. Kemudian gagal ginjal akut yang disebabkan karena agen terapi atau obat, ya di sini bisa menyebabkan nefritis tubulointersisial alergik, khususnya pada obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, kemudian diuretik dan juga antibiotik. Antibiotik di sini ada antibiotik aminoglikosida, kemudian amphoterisin maupun cefalosporin. Pada sebagian besar gagal ginjal akut itu merupakan akibat dari acute tubular necrosis. Dan di sini biasanya timbul terjadi hipoperfusi ginjal dengan iskemia ginjal yang dikombinasi dengan faktor lain seperti sepsis atau toksin tubuler yang bersirkulasi atau obat nefrotoksik. Acute tubular necrosis itu berkaitan dengan kematian sel tubulus dan sel lepas ke dalam lumen tubulus, sehingga menyebabkan blokade tubuler. Kondisi ini akan meningkatkan tekanan tubulus yang kemudian menghentikan filtrasi glomerulus. Pembengkakan tubulus itu juga akan menekan vasa rekta di sekitarnya sehingga semakin mengurangi perfusi. Ada beberapa faktor yang dapat mengeksaserbasi iskemia, termasuk kelainan regulasi tonus vaskuler setelah kejadian iskemik. Endotel ginjal yang mengalami iskemik itu akan melepaskan vasokonstriktor endotelin. Seiring dengan peningkatan kadar vasokonstriktor di sini termasuk angiotensin 2, katekolamin, dan metabolit asam arakidonat, itu akan terdapat dalam kadar rendah berbagai vasodilator yang bekerja lokal, seperti prostasiklin dan nitrat oksida. Awalnya di sini kerusakan tubuler mengurangi reabsorpsi natrium. Kemudian meningkatkan konsentrasi natrium tubuler pada makula densa dan menstimulasi umpan balik tubuloglomeruler, kemudian semakin menyebabkan vasokonstriksi akibat pelepasan adenosin. Pada proses cedera tubulus, di sini ada beberapa mekanisme. Iskemia yang terjadi itu bisa menyebabkan produksi radikal bebas oksigen. Nah, radikal bebas oksigen di sini dapat merusak lipid membran seluler dan mitokondrial serta dapat menyebabkan kematian sel. Iskemia bisa mengurangi ATP, yang demikian dapat menghambat eflux kalsium yang tergantung energi dari sel. Kadar kalsium intraseluler yang meningkat itu dapat mengganggu proses metabolik.
Sel-sel yang mengalami iskemik dapat kehilangan integritas sitoskeletal aktinnya dan akan terlepas dari membran basal. Sel-sel yang iskemik ini juga dapat kehilangan polaritas membrannya sehingga memungkinkan kanal-kanal bergerak ke sekeliling membran yang mengganggu fungsi transport tubulus. Kemudian apoptosis dan nekrosis sel tubulus itu dapat terjadi.